paslon nomor urut 2, waktu 1 menit Bapak, silakan. Paslon 4 bertanya kepada paslon nomor urut 2. Pembangunan di Jawa Barat bagian utara dan bagian tengah relatif lebih maju dan lebih baik. Sementara pembangunan di wilayah selatan terkesan sangat lamban. Bagaimana strategi Bapak untuk menghilangkan disparitas wilayah tersebut? Silakan. Ingin ditambahkan, ada waktu? Cukup. Cukup. Cukup, silakan langsung dijawab. Paslon nomor urut 2, waktu Anda 1 menit. IPM yang rendah di Jawa Barat sebagai pesisir selatan adalah karena berbagai persoalan yang menyangkut beban. Garut, karena ada Garut Selatan. Sukabumi, karena ada Bumi Selatan. Cianjur, karena ada Cianjur Selatan. Langkah apapun yang diambil tanpa mendekatkan aspek-aspek pemerintahan pelajar tidak akan berhasil dengan baik. Pasangan Ronald JJ akan mendorong menjadi kabupaten baru, DO Bebakan baru di pesisir selatan. Kenapa? Potensinya sama. Punya laut, punya bahari, punya lain dan sebagainya. Dan itu kami punya pengalaman. Persis sama dengan di Pangandaran. Kalau itu dilakukan, maka tentu akan berhasil di selatan, akan naik derajatnya. Seperti kabupaten lain di Jawa Barat. Terima kasih. Baik, cukup. Silakan, paslon nomor urut 4 untuk langsung menanggapi. Ya, yang pertama bahwa disparitas itu terjadi karena sumber-sumber ekonomi lebih berkembang di daerah-daerah industri di wilayah utara. Salah satu yang ditempuh sebelum kita menyepakati pembentukan kabupaten baru, kita menyepakati itu adalah bagian dari mempercepat pertumbuhan pembangunan di Jawa Barat. Tetapi apabila pemerintah pusat hari ini ada moratorium, tentunya akan menjadi hambatan. Maka seluruh hambatan itu bisa diselesaikan dengan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskalnya adalah terjadi keadilan fiskal antara utara dan selatan. Utara tidak akan mungkin berkembang industrinya, tidak mungkin berkembang sumber perdagangannya manakala tidak mendapat suplai air, suplai udara yang bersih. Bahkan selatan itu bisa dijadikan tempat untuk relaksasi bagi orang utara. Untuk itu, kebijakan pajak itu harus melindungi hutan, sehingga yang mereka daerah yang menjadi hutan lindung, maka dia bisa mendapat subsidi fiskal. Mereka yang daerah pantai mendapat subsidi fiskal, maka ada keadilan ekonomi di Jawa Barat. Itu ya. Cukup, waktunya habis. Kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi kembali. Paslon nomor urut 2 menanggapi kembali. Mohon tenang. Bapak Ibu mohon tenang, mendukung, mohon tenang. Silakan Bapak, 1 menit waktunya. Ngomong satu saja. Pergerakan ekonomi akan berjalan kalau ada investasi. Investasi akan ada apabila infrastruktur dan lain sebagainya bisa berjalan dengan baik, Bapak sekalian. Tanpa itu saya kira omong kosong. Kemampuan daerah induk yang masing-masing ada di pesisir selatan juga kemampuannya terbatas. Ketika Ciamis, ketika Pangandaran, Bulu Mekar, maka kesulitan finansial untuk membangun itu. Tapi dengan dimekarkan, apa yang disampaikan dengan pendekatan fiskal kepada kota kabupaten, maka tentu akan berjalan dengan baik. Apa yang dikatakan oleh paslon 4 itu hanya gincu. Lipen. Mengunyah permen tapi tidak mengenyangkan. Langkah-langkah itu tidak akan selesai. Substansinya mendorong pemekaran di pesisir. Waktu habis, Cukup. Bapak. Baik, waktunya habis. Selanjutnya, pada sesi ini kita akan balik. Bapak Ibu mohon tenang. Kita berikan kesempatan untuk paslon mendengarkan pertanyaan dengan baik dan respon dengan baik ya. Selanjutnya paslon nomor urut 2 bertanya ke paslon nomor urut 4. Silakan, waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Pak Deddy sahabat saya, Pak Erwan kawan saya, setiap tahun ini, hampir 4 tahun ini, kita kehilangan sawah produktif kurang lebih 37 hektar. Apa langkah saudara dan langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh saudara? Masih ada waktu? Ingin tambahkan cukup? Kami persilakan paslon, kita share dulu waktunya. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 4 untuk menjawab, waktu 1 menit.
Di awal kami tadi sudah menjelaskan, salah satu kerangka dasar membangun Jawa Barat Istimewa adalah dengan menetapkan tata ruang yang berbasis kultur. Tata ruang yang berbasis kultur adalah menetapkan zona-zona wilayah agar di mana sawah, di mana lembah, di mana sungai, di mana gunung, dan di mana daerah aliran pesisir laut. Kerangka itu akan diperkuat dalam kerangka RDTR di setiap wilayah. Sehingga kalau sudah payung hukumnya diperkuat, tidak mungkin ada perizinan lahir, apalagi dengan sekarang perizinan yang mulai tersentar dengan sistem digital, kalau sudah dibatasi oleh tata ruangnya. Hari ini yang terjadi adalah banyak tata ruang kita yang tidak sesuai dengan kulturnya. Daerah kemiringan menjadi daerah perumahan, daerah sawah menjadi daerah industri, kemudian daerah lembah juga menjadi daerah perdagangan. Ini kunci utama dari mengunci sawah itu. Terima kasih. Baik, selanjutnya silakan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit, silakan. Mohon tenang Bapak Ibu, mohon tenang. Kita masih panjang sesi tanya jawabnya, mohon tenang. Kita buat kondusif malam hari ini. Tata ruang dibangun, sudah dikoordinasikan dan dikomunikasikan secara paralel. Kabupaten, kota, provinsi, ke nasional. Dan itu tidak gampang. Pasti aspek-aspek lingkungan menjadi perhatian penting. Ketika pemerintah pusat akan menetapkan itu, juga akan berkoordinasi dengan kementerian lembaga yang berkaitan dengan persoalan-persoalan pertanian dan lain sebagainya. Saya kira, menurut saya, sudah lumayan memadailah tata ruang yang kita punyai. Tetapi kenapa penyusutan itu terjadi? Karena sesungguhnya menjadi petani itu adalah tidak menguntungkan. Itu persoalannya. Kalau punya lahan 0,2 hektar, pasti nilai tukar pertaniannya di bawah 100 dan itu rugi. Ya, jadi menurut saya pengawasan tata ruang yang ada menjadi bagian yang penting. Yang kedua, Waktunya habis Bapak, waktunya habis, cukup Bapak. Waktunya habis Bapak. Silakan paslon nomor 4 untuk langsung menanggapi balik, waktu 1 menit. Ya, tidak mungkin sebuah perizinan turun untuk menggusur sawah kalau tata ruangnya tidak mengizinkan. Maka kunci utama kita adalah mengunci dulu aspek yang menjadi aspek yuridisnya. Persoalan perubahan kultur orang tidak mau bertani itu bukan aspek yuridis, itu aspek sosiologis dan aspek ekonomis. Aspek sosiologis dan ekonomis bisa diselesaikan dengan peningkatan SMK Jawa Barat Istimewa, yaitu mereka dididik untuk mahir dalam bertani, punya kemampuan produktif petani, menguasai teknologi, kemudian tersambung dengan akses pasarnya. Kalau bicara teknis, kita kan tadi bicara kebijakan, bukan bicara teknis. Sehingga tata ruang yang sekarang yang ada di Jawa Barat belum sempurna karena masih banyak ruang-ruang yang diperuntukkan untuk kepentingan ekologi, itu masih digunakan untuk kepentingan ekonomi. Maka kita membangun harus alasnya dulu yang dipetakan, baru membangun teknis. Inilah barangkali pandangan dari saya. Cukup ya, baik. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor urut 2 dan paslon nomor urut 4. Silakan.